Sebenarnya untuk folder untuk HTML itu kan bisa ditaruh di mana aja ya sebenarnya. Misal kita di desktop bikin folder, kan bisa juga. Kita belajar HTML. Nah, terus untuk bikin file HTML kita bisa pakai kode editor ya. Sini teman-teman pada pakai kode editor apa ya? Visual Studio Code ya. Nah, jadi untuk bukanya langsung di drag aja bisa. Nah, ini kita udah masuk di foldernya kan, di belajar HTML. Terus kita bikin indeks HTML misal. Nah, untuk sintaks HTML kita tinggal, kalau di VS Code ya, kita tinggal tulis HTML. Nanti ada pilihan HTML5. Tinggal diklik aja, nanti udah ada template-nya gitu. Untuk jalanin tinggal di open aja sih. Arahin ke HTML-nya tadi mana. Nah, di sini kan di foldernya tadi yang dibuat, tinggal diklik. Nah, ini udah masuk sebenarnya. Misal belajar HTML. Nah, misal kalau di HTML kan itu kan ada banyak tag ya. Udah belajar tag-tag HTML kan? Halo, halo. Suara saya dengeran nggak? Halo, halo. Sorry. Ternyata masih di mute ya. Sorry. Ada suaranya, Mas. Berarti saya ngomong nggak kedengeran tadi ya? Kedengeran, Mas. Aduh, sorry. Oke, jadi tadi kan bikin folder ya. Kalau HTML kan bisa di mana aja nih. Tadi kan saya bikin di desktop. Tinggal create new, terus bikin folder. Nah, terus untuk bikin HTML kalian bisa tinggal buka VS Code. Jadi bukanya itu juga bisa macam-macam sih cara bukanya ya. Kita bisa lewat file ini, terus open folder, terus tadi mana foldernya, tadi ada di desktop. Mana tadi, desktop.
bikin lagi aja. Bikin new folder. Tinggal di open folder. Tadi di D, terus belajar HTML. Nah, yes. Nah, ini cara pertama ya. Coba kita cara kedua. Kalau cara kedua tadi drag and drop. Jadi foldernya misal di sini. Nah, di sini tinggal di drag aja ke sini. Nah, nanti otomatis ngebuka dari folder kita. Selanjutnya bikin file HTML. Index. Nah, untuk tulis tag HTML kan kalau di VS Code itu bisa langsung ya, tinggal ketik HTML. Nah, ini tinggal pilih HTML5, terus kayak udah ada template-nya gitu sih. Kalau mau dijalanin tinggal buka file tadi, terus tinggal klik. Misal ini kan saya pakai browser apa ini, Brave. Nah, misal pakai Chrome juga bisa, apapun yang penting browser ya. Nah, terus ini kan judul, title. Nah, title ini itu akan ada di sini. Misal bikin tag HTML apa ya, H1. HTML. Ini tinggal refresh. Nah, tag H1 ini biasanya buat judul sih karena ukurannya besar. Nah, untuk styling, masalah styling ini ada beberapa cara sih. Jadi kita bisa include langsung di sini, tinggal tulis style. Nah, di bagian head ini ya, tinggal style, terus diklik enter, terus tinggal dibikin stylingnya. Misal H1 color ini untuk pewarnaan teks ya, warnanya red. Nah, nanti otomatis di sini merah itu. Nah, mungkin karena stylingnya nanti banyak ya, misal nanti ada udah banyak itu, misal ada halaman portfolio atau halaman e-commerce, kan nggak mungkin ya ditaruh di sini semua. Nah, itu kita bisa bikin di file terpisah. Jadi kita bisa bikin file namanya terserah, tapi nanti pakai apa, ekstensi CSS. Nah, sini misal satu tadi color green. Nah, caranya untuk ini HTML bisa terhubung, kita include-kan atau kita terapin lah, apa, masukin index CSS ini ke HTML ini. Nah, gimana caranya? Tinggal kita link, caranya pakai link ya, sintaksnya link, terus klik. Nah, ini ada href ini kayak semacam
menuju directory mana gitu. Jadi kita kan ada di satu folder ya, jadi tinggal style.css aja sih. Nah, diklik slash terus filenya pada di index.css. Kalau di refresh sebelum masuk color green. Oke. Satu. Masuk. Kalau untuk saya tugas 2-nya gimana mas? Yang apa? Yang Tugas 2 itu terus ada isinya gitu. yang gimana? Tugas 2, tugas 2. Jadi itu kan tugasnya kayak jadi kalau kita klik itu dia ada isinya gitu mas. Ntar aku buka LMS dulu ya. Yang sesi 2 ini ya. Iya, sesi 2 itu mas. Oh ini. Buat website menggunakan HTML, CSS, rubah layout. Berikan gambar. Ya kayak tadi sih. Pakai style. Tinggal style. Terus ini kan buat website menggunakan HTML, CSS, terus rubah layout tabel jadi div. Untuk layoutnya udah pada buat belum? Atau ngikutin ini? Itu sih mas. Oke, nah ChatGPT biar lebih mudah kan kita pakai AI ya. Jadi di sini kan ada pertama kan ada navbar ini. Ini kelihatan ya? Atau kurang besar? Kelihatan mas. Mungkin biar lebih cepet Mas Raka atau siapa ada yang udah bikin reponya? Saya udah cuman kalau di laptop sekarang saya masih di luar ini bikinnya pakai apa? Gimana? Sorry. Atau Mas Rian? Masih belum semuanya. Cuman baru template ininya doang, biodata profilnya. Nggak apa-apa. Nanti sekalian dicontohin aja. Apa link GitHub-nya mungkin bisa dikirim. Belum saya ini. Coba yang lain dulu deh. Oke. Masih ini belum kurang rapi. Jadi di sini kan tugasnya bikin web portofolio ya. Portofolio ada navbar terus
Ini ada headernya. Oke, mungkin buat HTML website portfolio sederhana dengan navbar dan nah di sini udah dicontohin nih. Di sini ada HTML, terus di sini stylenya ada di sini. Nah terus ada div itu untuk membungkus ya. Jadi misal kita punya A itu kan link ya. Misal ini ada linknya banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Kalau misal kita cuma taruh CSS 1 di sini, nah ini nanti yang lain harus disamain. Jadi kelas navbar ini langsung otomatis membungkus dari semua link di sini. Jadi misal di sini tinggal navbar, ini style ya, dot navbar, terus tinggal background color apa, overflow. Kalau overflow itu kan misal teksnya melebihi batas nanti disembunyiin. Kalau padding itu jarak di dalam kotak ya. Jadi di sini paddingnya 10 px dan 20 px. Jadi misal kita buat ini dulu, navbar. Nah kalau di sini kan pakai div ya. Kalau HTML itu bisa pakai nav juga. Nav itu untuk navbar. Misal kita samain aja deh, div terus A, untuk mempercepat penulisan kita bisa pakai shortcut ya. Misal nih kita mau copy paste ini kan, kalau di copy kan Ctrl C terus Ctrl V gitu ya. Biar cepat itu ada triknya guys. Itu pakai Alt Shift terus tekan bawah, Alt Shift bawah, Alt Shift bawah gitu, biar cepet ngodingnya gitu. Jadi misalnya kita ada home terus service terus about. Nah di HTML tadi kan, nah udah ada ini, cuman kan belum bagus ya stylingnya. Nah kita bisa tambahin di sini. Kali ini kita kasih kelas navbar. Bentar.
Saya baca ini sambil absen ntar. Kita lanjut. Di sini tinggal titik navbar. Nah, titik navbar ini kan berarti untuk kelas navbar ya. Kayak di contoh tadi kan titik navbar. Ini backgroundnya. Saya kasih background color. Itu warna apa? Nah, udah kan hijau. Terus padding. Bisa kita kopas saja langsung biar cepet. Nah, ini udah jadi kan. Jadi kita bahas satu-satu ya, coba. Nah, ini ada navbar. Navbar ini kan tadi berisi link ya. Linknya ada 4 ini, ada home, about, project, kontak. Terus untuk stylingnya navbar ada pertama di body dulu. Kalau di body kan ini berarti otomatis nerapin ke semua ini. Jadi pertama ada font family, itu jenis fontnya. Ini ada Arial. Terus margin sama paddingnya itu 0. Terus ada navbar. Navbar backgroundnya itu ini warna ini. Apa ini, kode hexa ini 333. Terus tadi overflow hidden, paddingnya 10 sama 20. Nah, di sini kan udah kelihatan tuh, misal kita mau ganti warna background di navbarnya, misal warna blue, violet. Nah, jadi background color ini untuk background color ya, warna background. Terus untuk padding, nah padding ini misal kita hapus nih ya. Nah, ini pasti jarak di sini sama sini itu bakalan hilang. Nah, berkurang kan. Ini misal kita kalau padding 2 ini kayak gini, itu padding atas, bawah, sama kanan kiri. Nah, misal kita bikin satu aja 10 px. Nah, itu berarti semua atas, kiri, bawah, kanan itu 10 px, 10 pixel. Udah gitu. Gimana? Terus navbar A. Jadi ini kan navbar, kelas navbar, terus
di dalamnya kan ada A ini, tag A. Nah itu A ini nanti diterapin ke sini. Terus titik 2 hover. Kalau hover itu misal mouse kita nempel gitu di elemen ini. Jadi misal ini kan mouse ini di sini, terus ke home ini, ke navbar, nanti akan berubah warnanya, background colornya ini. Biasanya untuk animasi ya lebih bagus. Terus navbar A ini colornya white. Terus text decoration none. Text decoration itu misal A ini kan biasanya ada garis bawah ya. Nah ini garis bawahnya dihilangin nih. Misal text decorationnya kita hapus. Nah ini ada garis bawahnya nih. Terus padding tadi udah. Display itu inline block. Kalau inline berarti kan satu baris ini. Misal kita ganti blok ya. Nah kalau blok ini ke bawah. Itu sih. Terus ini udah navbar. Terus header ini untuk nama, terus sama paragraf. Text align ini bisa untuk memposisikan teks ya, jadi bisa ada di center, left, apa right. Nah ini ada right, left, justify, and start. Tuh bisa kita taruh di left. Nah ini namanya atau headernya tadi yang dibuat berada di kiri. Terus kita coba contohin ya, biar kayak gini coba ya. Ini kan ada brand, terus ada header, biodata, portofolio. Jadi berarti tadi ada, nah ini linknya ya. Terus ada, kita fokus div lagi, tulis H2 mungkin, brand. Nah div ini bisa dikasih kelasnya misal logo. Ini udah ada logo. Nah kita coba. Nah, kenapa di atas? Karena belum kita kasih CSS. Coba kita kasih CSS. Navbar logo display inline block. Nah ini otomatis akan sebaris kalau inline block. Terus misal
misal kita mau bikin CSS nya nggak di sini ya, misal kita langsung taruh di sini, ini juga bisa langsung di elemen yang mau kita styling. Jadi misal ini kan H2 brand, nah tinggal di style sama, terus tinggal ketik apa stylingnya, misal colornya, untuk sintaksnya color terus titik 2, terus warnanya apa, misal blue, terus titik koma. Nah udah ganti itu. Terus gini, biar teksnya kesini ya. Oke, biasanya sih kita pakai ini ya, flexbox. Jadi bisa dicari di flexbox HTML CSS. Nah, flexbox ini mirip sama grid sih sebenarnya. Nanti ini buat layouting. Misal tadi ya, ini navbar ini kan tadi inline block, misal kita hapus, terus dihapus coba. Ini kan brand sama navbar ini kan apa, link-link ini kan di bawah nih, kita bisa pakai flex, berarti taruh di navbarnya, karena div sama a ini kan sejajar ya harusnya, nanti kita taruh di navbar. Navbar ini kasih display flex. Nah otomatis akan ke samping, cuman ini kan nggak rapi ya, karena item center, alih itemnya center. Nah otomatis jarak vertikalnya itu kan di tengah, otomatis sama. Nah biar ini di pojok, terus pojok kanan sama ini di pojok kiri, kita bisa pakai justify content. Nah, kalau dilihat di W3 School, ini ada justify content. Nah ini center, kalau center itu kan di tengah, jadi elemen tadi itu yang dibungkus oleh flex itu nanti akan ke tengah. Start, kalau start itu dimulai dari kiri, terus kalau flex end dari kanan, terus kalau
space around ini akan mengisi, jadi ada jarak tiap elemennya. Nah, space between itu mentok, ini yang kiri kanan mentok, sama tengah ini pas tengah, jadi kita pakai space between. Kita pakai space between, nah otomatis akan ke sini. Nah, ini kan jaraknya kayak gini, nggak bagus. Nah, kita bisa bungkus. Div, bikin div lagi. Nah, ini dibungkus ke sini. Nah, otomatis akan ke kanan. Jadi ini brainnya di kiri, terus link-linknya itu di kanan. Kalau CSS vanilla gitu ya, kita harus ngoding apa kayak gini. Jadi misal kalau sekarang kan udah ada framework ya, framework kayak Bootstrap, Tailwind, itu kan mempermudah sebenarnya. Mana teman-teman? Halo, cek. Ya, Sir. Sir, saya mau tanya. Iya. Kenapa? Apa saya ke portal? Maaf, saya potong. Oh, Ini kan saya baru ini nih, baru ngulik lagi nih. Oh, jadinya biodata itu yang tugas kedua itu harus berwarna ya? yang Ya, yang biodata. tadi itu yang biodata itu yang tadi masnya itu yang kasih apa tugas yang tugas kedua. Tapi ini bener nggak ya? Saya coba ini ya, izin itu ya, izin start video ya. Oh iya. Sir, Iya. udah kelihatan belum? Muka saya doang ya? Udah. Kenapa? Yang ini sih. Ini bener ya? Nah, itu udah bagus itu. Ini saya belum masukin di GitHub mas yang sped.w3schools.com itu. Oh, belum di Visual Iya, Studio Code, belum. belum masuk ke situ. Saya otak-atik yang pakai aplikasi sped.w3school.com itu yang HTML juga. Oh, tapi itu kan nggak nge-save nanti. Ya, berarti nanti harus saya save dulu ya ke GitHub ya. Iya, di save di lokal, terus nanti dikirim ke GitHub. Udah Oh tahu kan iya, iya. caranya atau masih Ya bingung? udah. Iya, Udah, oke. ya makasih. Terus ada lagi mungkin yang masih bingung tentang apa ini? Tadi kan udah CSS. Nah, CSS kan bisa langsung ditaruh di sini atau bisa di indeks ini. Style. Coba kita taruh di sini ya. Nah, jadi misal ditaruh di dalam satu folder yang sama, tinggal titik terus slash. Nah, ini ada tulisannya gini, file yang tersedia, terus tinggal dipilih index CSS. Otomatis nanti ke include dari CSS di file yang lain.
Misalnya ada folder lagi nih, ini buat style, terus kita masukin di sini. Ini kan ada folder style, terus ada index. Nah, kalau pakai ini harusnya nggak jalan ini, jadi kita harus masuk ke stylenya dulu, style, baru masuk ke index CSS, nanti otomatis include. Nah, di sini kalian bisa juga belajar ya kayak Mas Rian tadi di Wetri School ini. Jadi bisa buat coba-coba sih ini. Misal penasaran nih, ini gunanya apa, langsung dicoba aja, try it yourself. Jadi kita nggak usah repot-repot buka VS Code ya. Misal lagi di jalan atau gimana, atau lagi gabut, coba-coba ngoding tapi nggak pakai laptop, bisa pakai HP. Nah, pakai Wetri School. Jadi misal penasaran nih, flex container, display flex, misal kita hapus mana, nah tuh, terus space evenly, misal ganti center, nah ini ke tengah. Terus misal apa lagi, margin. Jadi margin dari div ini itu 10 px, misal kita rubah 100 px. Nah, ini pasti gede nih. Misal 1 px. Nah, tipis. Misal kita hilangin, ini pasti nempel karena nggak ada batas luarnya gitu, kanan kiri atas bawahnya nggak ada, jadi pasti nempel. Misal div ini kita mau kasih tambahan lagi, tadi marginnya 10 px, terus kita kasih border. Border biasanya pakai apa, bentar lupa ya. Border bottom 1 px, terus solid, terus nama ininya, warnanya solid, warnanya bisa nggak, ini ada blue yellow. Nah, misal ketebalannya kita ganti 10 px. Nah, kalau border ini kan untuk semuanya, misal kita border top, bottom, kita kasih border dulu.
misal H1 nanti deh. Apalagi nih banyak nih, grid, kolom, banyak sih nih, bisa dicoba-coba. Ke teman-teman gimana, ada mau yang ditanyakan lagi untuk yang baru gabung atau halo? Oke, mungkin udah cukup kali ya, Mas Rian, Mbak Wanda, Mas Rehan. Saya udah ser itu aja. Udah, Nanti oke. tinggal CSS doang itu, sama yang MySQL. Oke. Saya tinggal masukin ke apa namanya ke GitHub ya GitHub. doang. Iya. Iya. Iya, nanti tinggal di push ke GitHub, terus nanti mentornya kan ngecek ya tugas-tugasnya. Terus misal Oke, udah clear kan pasti udah di ACC nanti. Oke. Oke, Berarti oke. tuh nggak apa-apa ya warna begitu aja ya, Sir? Nggak apa-apa sih, kalau warna kan bebas, nanti pewarnaan mungkin terserah kalian lah, mungkin sekreasi yang penting kalian. Yang penting kan kalian udah benar. ya Iya, ada iya. layoutingnya udah bener, terus Oh, yang penting itu ya dulu ya tabelnya ya. ya tabel-tabelnya gitu sih. Iya, saya kerjainnya udah berapa minggu, aduh kagak kelar. Ya perlahan-lahan sih, Iya. nggak apa-apa, step by step Iya, aja. saya belajar dari YouTube tadi saya bilang sih, bener. Mm-mm. Cuman penasaran aja gitu salahnya di mana. Oke, oke. Coba, Ya sih, coba. sering-sering coba-coba, terus sama ya lihat-lihat referensi, baca-baca, terus Benar-benar. kalau bingung ya tanya ke AI juga bisa sih. Ke Kadang-kadang ayah juga suka iya. meleset, Sir. Gak ada salah-salah. Kenapa? Udah. Suka salah-salah, Sir. Kalau AI itu saya pernah coba minggu kemarin pakai di laptop sama di HP, meleset sedikit kata-katanya. Oh, Gitu, beda Sir. beda jawabannya Ya, gitu ya. ya beda-beda. Kadang-kadang Iya tiap sih. harinya juga saya coba-coba beda-beda juga, Sir. Iya sih Gitu memang. yang saya tahu. Ya karena Gitu. memang harus paham dasarnya dulu ya. Kayak tadi tag HTML kan banyak tuh, ada heading, paragraph, terus link, terus apa. Ya, yang penting paham dasarnya dulu, terus tinggal cari referensi, baca-baca, terus dicoba praktekin. Lama kelamaan juga nanti terbiasa kok. Dan ya trial and error sih. Oke, mungkin kita cukupkan untuk malam hari ini ya. Untuk semuanya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mungkin kalau ada salah cakap atau salah bicara, mohon ya maafkan ya.